Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat Isya kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjut salat sunnah tarawih. Sekaligus anak-anak kita peserta pesantren Ramadan. Tuan anak pak nan disudui dong. Hanya mau ta'ala. Ayo anak-anak pak, duduk elok. Jadi Bapak Ibu, pesantren Ramadan yang dilakukan oleh anak-anak kita Patang itu bukan bertujuan untuk menjadikan anak-anak kita jadi orang pintar. Sebab kalau ingin jadi orang pintar bukan di pesantren Ramadan tempatnya. Dan kalau kita bicara orang pintar Bapak Ibu, di negariku tak ambu banyak orang pintar. Tapi pesantren Ramadan yang kita lakukan digagas oleh Pemko Kota Padang itu gunanya supaya anak-anak kita ko ABS BSK. Adai basandi syara, syara basandi kitabullah. Supaya anak-anak awak ko baradai Pak Ibu. Anam baradai itu, nam baradai itu Pak Ibu
ustaz sedang ceramah, inyo ndak mau ta, tu nam baradai nemuan. Tu ABS tu. Atau kadang-kadang kita kok lupa dengan itu bainu. Apa-apa sedang duduk dalam masjid tadarus Al-Quran, ibu-ibu sedang duduk pula tadarus Al-Quran, nyomalinte di muka pak ibu tu tanpa permisi, tu adai namu tu. Ya kalau baradai anak awak tu jale ada apa-apa duduk atau minta izin permisi pak. Itu. Jadi itu target kita pesantren Ramadan Nanado di Kota Padang, Bapak Ibu. Kalau target untuk jadi orang cadik hendak disiko tampe. Ya lah Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kini ko ambo diagi amanah oleh pengurus Bapak Ibu. Amanah ko barik sebenarnya. Memberikan tema tentang Al-Quran itu sumber akhlak. Al-Quran sumber. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Al-Quran itu bisa jadi akhlak, itu poin pertama pertanyaan untuk diri kita. Dari awal Ramadan, ini mohon maaf cakap Bapak Ibu, mungkin di antara kita sudah mentadarus Al-Quran dari surat Al-Fatihah dan malam ini mungkin masuk juz ke-26. Ada pertanyaan untuk kita. Dari juz 1 yang kita baca sampai malam ini ke juz 26, ada tak merubah akhlak kita? Coba. Ada tak perubahan? Itu tanya ke diri awak. Ternyata Bapak Ibu, Al-Quran itu akan menjadi akhlak dalam kehidupan setelah 3 tahap kita lalui. Nah, ini kau ingin nambah uraikan supaya Al-Quran itu jadi akhlak. Tahap pertama namanya taqra'ul Quran. Membaca Al-Quran. Bu, lama baca Quran dong. Alhamdulillah. Kira-kira, ambo bertanya ke ibu dulu. Kalau ibu baca Quran, nanti dapat apa? Pahala. Kenapa? Pasti itu. Malah cie huruf itu berapa loh? 10. Selain dapat pahala boleh. Kalau baca Quran, Mak. Bu, lihat baca Quran. Tak rasa nak di badan awak kalau baca Quran tu anan didapat kita. Ayam po, pahala lah tu. Setelah pahala po, ketenangan jiwa. Itu bukti ya tu. Artinya apa? Ketika Al-Quran sebatas dibaca dengan lisan, Arabnya itu dibaca dengan lisan, memang Rasulullah sudah menjaminkan pertama pahala berlipat-lipat ganda awak dapat pak. Nang kedua nan awak dapat ketenangan jiwa. Terus yang ketiga apa? Jaminan dari Rasulullah. Bu, yang ketiga apa? Besok di akhirat nang ketiga kecek Rasulullah
ayat Al-Quran, huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat nan kita baca tu Bapak besok di akhirat inyo akan menjadi penolong awak. Itu namanya syafi'an li ashabik. Itu makanya Rasulullah dulu menyuruh awak Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran, karena bacaan yang kita baca itu dari Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan menjadi penolong bagi kita. Baik itu Pak, itu poin 1 dibaca. Dan yang kita dapat 3 itu. Yang kedua Bapak Ibu, tahapnya adalah tafhimul Quran. Nah ini. Setelah wak baca ayat Al-Quran dan bahasa Arab tu apa? Inyo akan menjadi akhlak setelah tahap kedua. Apa tahap kedua? Tafhimul Quran, pahami Al-Quran. Untuk zaman kini Bapak Ibu, memahami Al-Quran tidak menunggu kita menjadi ahli tafsir. Kenapa? Karena kita sudah dibantu oleh Kementerian Agama. Apa bantuan Kementerian Agama? Dibuatlah terjemah Al-Quran. Ini yang sering terlupakan oleh awak. Awak sibuk pasang target 30 juz dalam 1 bulan, tapi dari yang kita baca tadi tak satu pun menjadi ilmu dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita lupa baca terjemahnya. Itu makanya Bapak Ibu, kalau selesai baca Quran tu, baca terjemahnya supaya jadi ilmu. Kalau enggak jadi ilmu Bapak Ibu. Sehingga muncullah Bapak Ibu saat ini generasi-generasi kita penghafal Al-Quran akhlaknya kurang. Banyak generasi begitu Pak. Bukan berarti melarang menghafal Al-Quran, tidak. Justru sangat dianjurkan kita menghafal Al-Quran. Ini mohon maaf cakap Bapak Ibu, ini kejadian. Ambo mengalami salah satu putaran kita di Kota Padang. Ketika Ambo sedang ceramah di sebuah masjid, ini contoh nih. Imam salat yang mengimami salat ambo berjamaah tadi, inyo mahilang ambo sedang ceramah. Kamarnya mahilang, menyuruh di dalam kamar. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu semua, kira-kira berakhlak enggak begitu? Tidak. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Sibuk dia menghafal Al-Quran, sibuk dia memperindah bacaan Al-Qurannya, tapi dia lupa dengan akhlak yang dituntut oleh Al-Quran. Padahal dulu Bapak Ibu, ketika Siti Aisyah ditanya, apa akhlak Rasulullah? Jawabnya, khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, kalau kita baca Quran, cubalah baca terjemah. Banyak Bapak Ibu dapat ilmu. Itu makanya sepakat ulama Al-Quran mengatakan di dunia ini satu-satunya kitab yang menjadi induk ilmu pengetahuan hanyalah Al-Quran. Tidak ada yang berani menentang itu.
Baik, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ilmu didapat dari memahami tadi, maka ending yang kita harapkan, akhir dari kita harapkan dari Al-Qur'an itu takmilul Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Itulah yang disebut dengan akhlak. Sehingga apa? Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu liutammima masolihal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita. Bu, memperbaiki apa, Bu? Akhlak. Itu mangkunya dalam surat Al-Isra. Ini contoh. Kalau kita paham, apa kata Allah? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul qawlan karima. Itu kan Arabnya membaca. Adonan nan paham. Kalau adonan paham, jadi ilmu bagi dia. Apa artinya? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berbicara kepada kedua orang tuamu dengan perkataan u. Wala tanharhuma, dan jangan engkau berkata kepada kedua orangmu dengan suara yang keras, dalam tanda kutip membentak. Itu baru jadi ilmu dia. Oh, ternyata Al-Quran melarang awak menjauhi kata orang tua. Ini bu, taraso ndak di ibu, anak ibu diimbau 10 kali alun menyawut mulai. Ya Pak. Lah 10 kali diimbau beko baru menjawe. Jaweknya berang lu nyo kawan. Lah taraso dawat. Atunan akhlak terbaik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar lagi tentang Al-Qur'an, bukan hanya sekedar pandai membaca. Lanjutan ayat itu apa kata Allah? Wala tanharhuma, dan jangan engkau mengeraskan suaramu di atas suara orang tuamu. Hari ini Bapak Ibu, kita saksikan di lapangan banyak anak membentak orang tuanya. Dia tarsuara Pak dong. Boleh tarsuara. Mana dia suaranya dia tes suara awak. Awak nya bentak itu. Mohon maaf Bapak Ibu, sebagai orang tua, apalagi ibu-ibu dibentak oleh anaknya, sabananya hatinya sangat sakit. Ya Bu. Bu. Ibu kalau dibentak dia anak senang tidak? Pasti. Itu nantinya. Tapi apa akhir dari ayat itu? Allah mengatakan, wa qulu qawlan karima, berkatalah kalian kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kok iyo awak ke menolak perintah, jawablah dengan elok-elok. Kok iyo awak ke menjawab misalnya hal-hal yang diminta oleh orang tua awak dengan bahasanya, maka jawablah dengan bahasa yang elok-elok. Qaulan karim. Itulah baru Al-Quran menjadi sumber akhlak manusia. Selagi Al-Quran baru sampai di mulut, baru sampai di otak saja untuk diingat dan dihafal, maka belum akan pernah memunculkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun dia hafal Al-Quran 30 juz. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali itu yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kemudian bisa kita jadikan pelajaran supaya Al-Quran ini kita baca. Setelah kita baca, kita pahami. Setelah kita pahami, barulah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara. Sebab nan salah datangnya dari hamba pribadi, wadu nambana Bapak Ibu atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.